Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Muslimin, Stambuk A200-141, kelas hukum B, tugas hukum internasional. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang tanggung jawab negara. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Walaupun setiap negara berdaulat, namun hak absolut tersebut dibatasi oleh kedaulatan negara lain, sehingga tidak ada satupun negara manapun dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lainnya. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran hak tersebut itu. Dalam perkembangannya, hingga saat ini tampaknya unsur kerugian itu tidak lagi dapat dianggap sebagai keharusan dalam setiap kasus lahirnya tanggung jawab negara. Contohnya, pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia jelas merupakan perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional, walaupun tidak merugikan pihak atau negara lain. Pasal 24 Konvensi Eropa tentang Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan setiap negara peserta diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap negara peserta lain tanpa sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara yang dituduh melakukan pelanggaran tersebut itu. Selanjutnya, teori-teori tentang tanggung jawab negara. Yang pertama, teori risiko, yang kemudian melahirkan setiap tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif, yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan, walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya adalah Pasal 2 Liability Convention 1972. Nama resmi konvensi ini adalah Convention on International Liability for Damage Caused by Specific Objects of 1972, yang menyatakan bahwa negara peluncur atau launching states mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya. Yang kedua, teori kesalahan atau fault theory, yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau subjective responsibility, atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, liability based on fault, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Selanjutnya, bentuk-bentuk tanggung jawab negara. Yang pertama, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum atau intellectual liability. Eksplorasi ruang angkasa, eksplorasi nuklir atau highly hazardous activity, kegiatan lintas batas nasional. Yang kedua, tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Pelanggaran suatu perjanjian atau pelanggaran atas asas pacta sunt servanda. Pelanggaran kontrak, tindakan pejabat yang ultra vires. Yang ketiga, pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pejabat atas nama negara. Erat kaitannya dengan konteks pertautan imputability. Hal ini menjadi penting karena ia merupakan syarat untuk mutlak bagi ada tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional. Pertautan
itu dianggap ada bila mana perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional itu dilakukan oleh suatu organ negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara. Pengertian organ di sini harus diartikan merujuk pada seorang pejabat negara, departemen pemerintahan dan badan-badannya. Selanjutnya, pengecualian tanggung jawab negara atas pelanggaran perjanjian. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan. Contohnya, pengiriman tentara. Yang kedua, tindakan itu dilakukan sebagai suatu upaya yang sah berdasarkan hukum internasional sebagai akibat adanya pelanggaran hukum internasional. Contohnya, agresi AS ke Afghanistan, force majeure, state of necessity, self-defense. Urusan atau necessity tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara kecuali yang pertama, tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat. Yang kedua, tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Yang berikutnya itu self-defense. Yang pertama, sementara itu tindakan pembelaan diri atau self-defense dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang penting dicatat di sini adalah bukan berarti bahwa semua tindakan pembelaan diri adalah sah, melainkan hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB atau saja yang dianggap sah. Ketentuan itu juga berarti bahwa untuk tindakan yang sama, tetapi jika tidak dilakukan dalam rangka pembelaan diri, maka tindakan itu adalah bertentangan dengan hukum dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran. Selanjutnya, perbaikan atas kerugian yang disebabkan pelanggaran terhadap kewajiban HI atau hukum internasional. Yang pertama, restitusi pasal 35. Sebuah negara yang bertanggung jawab untuk tindakan salah internasional berada di bawah kewajiban untuk membuat restitusi, yaitu membangun kembali situasi yang ada sebelum bertindak salah itu dilakukan. Yang kedua, kompensasi pasal 36. Negara yang bertanggung jawab untuk tindakan salah internasional berada di bawah kewajiban untuk mengimbangi kerusakan yang ditimbulkan karenanya sejauh kerusakan tersebut tidak dibuat baik dengan restitusi. Kompensasi tersebut harus meliputi kerusakan finansial dinilai termaksud hilangnya keuntungan sejauh didirikan. Ketiga, kepuasan pasal 37. Negara yang bertanggung jawab atas tindakan salah internasional berada di bawah kewajiban untuk memberikan kepuasan bagi luka yang disebabkan oleh tindakan yang sejauh yang tidak dapat dibuat baik dengan ganti rugi atau kompensasi. Kepuasan dapat terdiri dalam pengakuan atas pelanggaran, ekspresi penyesalan, permintaan maafan formal atau modalitas yang lain sesuai. Kepuasan tidak akan keluar dari proporsi cedera dan tidak dapat mengambil formulir memalukan untuk negara yang bertanggung jawab. Keempat, bunga pasal 38. Bunga atas setiap jumlah pokok yang jatuh tempo dalam bab ini akan dibayar bila perlu untuk memastikan perbaikan penuh. Tingkat bunga dan cara perhitungan akan diatur sehingga untuk mencapai hasil tersebut, bunga perjalanan dari tanggal ketika jumlah pokok yang seharusnya sudah dibayar sampai tanggal kewajiban untuk membayar terpenuhi. Kontribusi atas kerugian pasal 39. Dalam penentuan reparasi harus dipertimbangkan dari kontribusi terhadap kerugian oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja atau kelalaian negara terluka atau orang atau badan sehubungan dengan reparasi yang dicari. Baiklah, diskusi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.